Bismillahirrahmanirrahim. Makanya maaf ya, kalau sunnah diajarkan oleh orang hari ini, lalu orang yang hari ini memperlihatkan sunnah dengan cara yang bengis semacam itu, mungkin sebagian besar kondisi umat di dunia ini tidak ada yang pengen masuk Islam. Tapi karena sunnah ini diajarkan oleh baginda Nabi sebagai sumber referensi sunnah paling mutlak dalam kehidupan setelah kitabullah itu terletak kepada baginda Nabi, akhirnya kita mendapati bahwasanya akhlak itu membeli hati. Akhirnya orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Makanya maaf ibu, coba kita lihat bagaimana baginda Nabi di dalam kehidupan akhlaknya. Saya sudah sering menyampaikan bagaimana luasnya Rasulullah di dalam menyikapi masalah-masalah luar biasanya akhlak beliau sebagai sumber referensi. Nabi itu pernah mendapati Nabi lagi sholat. Terus lagi sholat di Masjid Nabawi. Nabi ruko rakaat pertama. Ada sahabat, dia baru mau masuk ke Masjid Nabawi, lalu mengetahui sahabat, lu kok ruko? Dia masih di luar masjid. Padahal beliau tahu, mengetahui rukuknya imam dapat 1 rakaat. Karena tidak mau ketinggalan 1 rakaat, maka sahabat ini yang bernama Abu Bakroh, lalu beliau rukuk di luar Masjid Nabawi. Walaupun jarak pintunya masih agak jauh, dia rukuk. Terus jalan sambil rukuk. Ketika itidal Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Terus jalan dia. Rasulullah sholat. Coba bu. Lalu Rasulullah ketika selesai sholat dikasih tahu malaikat Jibril. Rasulullah Muhammad, ada sahabatmu di belakang. Belum masuk masjid. Udah rukuknya jalan. Perhatikan bagaimana cara Rasulullah menyikapi ketika ada umatnya melakukan tindakan yang agak menyeleweng dari sunnah yang ditetapkan sama beliau. Nabi tidak berkata, siapa tadi yang jalan? Nggak jelas ini belajar dari mana. Sanatnya dari mana, dalilnya dari mana. Tidak begitu. Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang tadi sholatnya sambil rukuk, iktidalnya sambil jalan? Coba bu. Kalau ditanya para sahabat, ya sahabat ngaku. Kalau yang ditanya kita, mungkin kita saling diem, lihat sampai gitu. Karena yang ditanya Abu Bakroh ngomong, saya ya Rasulullah. Perhatikan komentarnya Nabi. Lihat, hati yang lembut melahirkan sikap yang lembut dan rahmat kepada orang yang beriman. Rasulullah ngomongnya apa? Rasulullah tidak mengatakan, kamu itu menyelisih sunnah. Tidak. Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wala tu'id. Semoga Allah nambah semangatmu dalam beribadah. Nggak telat-telat lagi. Wala tu'id, tapi kelakuan yang tadi jangan diulang lagi ya. Rasulullah itu mendoakan dulu bu. Hari ini yang kita dapatkan di majelis ilmu itu apa? Yang hilang itu kehidupan rahmat. Sehingga akhirnya orang itu kalau habis ngaji itu bawaannya panas saja. Siapa yang saya harus fitnah hari ini? Kan gitu. Sehingga akhirnya kita ini kadang-kadang tidak bisa membedakan apakah kita ngaji ataukah infotainment tetapi dibungkus atas nama ngaji dan sunnah. Dan kita mendapatkan kisah itu dari Rasulullah. Coba bu, apa kurangnya akhlak ketika dimiliki sama pemilik dan penggenggam sunnah? Rasulullah Muhammad. Saya mengingatkan kita supaya kita tuh menakar diri kita dan mendiagnosa. Sudah selembut apa kita mempelajari sunnahnya Nabi? Kalau pemilik sunnah aja selembut ini. Kita mendapati Rasulullah SAW pernah didatangi sama seseorang sahabat. Sahabat itu mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Saya itu celaka ya Nabi. Lalu Nabi itu berkata, wa ma ahlakaka. Loh yang membuatmu celaka apa? Ya Rasulullah, saya pas Ramadan malah tidak kuat. Saya campuri istri saya. Coba bu, dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Jawabnya insya Allah benar. Ini dosa besar. Tapi perhatikan jawaban Nabi. Apakah Nabi langsung ngomong, kamu itu sahabatku. Hidup pada zamanku. Nah nafsu sebentar aja enggak bisa. Yang kamu pikir apa sih? Kan gitu. Loh Nabi itu nggak ngomong gitu bu. Padahal kalau ngomong begitu, kira-kira sahabat tadi nerima atau nggak nerima? Nerima.
Oh, memang dia salah kok. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyebutkan dengan lembut, dia tidak menghakimi sahabat tadi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kamu mencampuri istrimu siang hari bolong? Iya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, anta suma syahraini mutatabi'ain. Kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Lo ndak butuh jawaban lama, Bu. Nggak ada semenit. Langsung sahabat itu menjawab, lautik. Saya ndak mampu ya Rasulullah. Coba, ngamalin belum, Bu? Sudah langsung dijawab. Nabi juga tidak mengatakan, kerjain dulu. Ngomong, kerjain dulu. Nanti kalau nggak kuat baru datang ke sini. Kalau ustadznya saya, mungkin begitu. Kerjain dulu dah, Pak. Nanti kalau nggak kuat baru ngomong lagi. Tapi Rasulullah itu mengatakan, kamu nggak kuat ya Rasulullah. Lalu akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sudah, kalau kamu nggak kuat, kamu membebaskan budak. Saya nggak punya uang ya Rasulullah. Tuh, sudah nggak mau puasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak, nggak ada uangnya. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, kalau kamu nggak bisa membebaskan budak, kasih makanan kepada 60 orang miskin untuk menebus dosamu. Ya Rasulullah, saya nggak punya makanan, apalagi kasih 60 orang. Saya juga orang miskin. Coba, Bu. Nabi tidak garuk-garuk kepala. Nabi masuk ke dalam, ngambil kurma ajwa, lalu diberikan. Ngambil kurma, bukan kurma ajwa, ngambil kurma, dimajukan ke depan. Lalu Nabi berkata, ini ada kurma. Saya punya kurma, rezeki kurma. Kurma Nabi, Bu, dari tangannya Rasulullah itu. Lalu Nabi mengatakan, bagi-bagikan ya kepada 60 orang miskin di sekitarmu. Lu masih dijawab lagi, Bu. Jawabnya gimana? Emang ada orang yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah di komplek rumah saya? Enggak ada. Saya yang paling miskin. Kalau saya udah berasap nih kepala saya. Saya akan catat nama bapak siapa sih gitu. Supaya nanti saya blok WA-nya gitu. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu justru tersenyum dan mengatakan, ya sudah, kurma ini buat kamu, kamu sedekahkan untuk dirimu. Loh coba, Bu. Loh ini sunnah loh. Kenapa saya perlu menyampaikan materi tentang ta'aruf dengan ilmu? Yang hari ini hilang dari ilmu itu, para ulama mengatakan setidaknya 2 perkara besar. Barokahnya ilmu hilang, akhlaknya ilmu hilang. Barokahnya ilmu kan hilang, Bu, hari ini, Bu. Kita ini kalau disuruh nyari ilmu, 1 menit bisa dapat 10 hadis, Bu. Lewat buat Google, kita dapat 10 hadis. Padahal dulu para ulama nyari 1 ilmu saja bisa menempuh perjalanan 2 bulan, Bu. Hanya untuk dapat 1 ilmu. Kalau kita sekarang, kita akan ngemalah, tidak usah 2 bulan, Ustadz. 5 menit saya bisa dapat ilmu hadis banyak. Saya buka YouTube langsung buka 10. Tapi yang hilang bukan ilmunya, yang hilang itu barokahnya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang hilang itu akhlak. Makanya kalau kita meneruskan, kita sebagai penuntut ilmu, sekali kita nuntut ilmu langsung ke kitab-kitab induk terus, lalu kita lupa proses mukadimahnya, berantakan, Bu. Maaf ya, wong kita nikah, tidak kita siap mengenal imam kita yang menjadikan kita ngikutin dia. Banyak perempuan meneteskan air mata gara-gara imamnya tidak sesuai harapan dan ekspektasi doa. Loh kalau imam keluarga saja salah kita berkenalan, itu menjadikan kita menanggung beban seumur hidup. Loh apalagi ilmu yang apabila kita tidak berkenalan dengan baik. Karena tidak setiap orang yang berilmu itu memiliki keberkahan dan memiliki kemuliaan akhlak. Makanya akhirnya kita mendapati perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkata, man ahabba yaftahallahu lahu qalbahu au yunawwirahu fa'alihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlul ilmi alladhi laysa ma'ahum insaf wala adabun. Kalau kamu ingin hatinya diberikan cahaya oleh Allah, hendaklah kamu khulwah. Khulwah itu apa? Kamu sendirian dengan Allah. Itu namanya khulwah, Bu. Maaf ya, kalau malam itu kontemplasi. Makanya sholat tahajud itu jangan dipahami dari sudut pandang fikih. Tahajud itu sebenarnya Allah nyuruh kita, Bu, bangun koneksi sama Allah sebelum kita ketemu sama keramaian manusia. Kalau habis sholat tahajud, kita duduk, merenungkan diri kita di hadapan Allah, itu namanya khulwah.
Jangan habis tahajud, alhamdulillah kita langsung kasur ditarik. Nah, khulwah dulu sebentar 15 menit, 20 menit. Barang siapa yang pengen diberikan cahaya dalam hatinya, hendaklah mereka khulwah. Wa tarkus sufa, meninggalkan orang-orang yang mencintai kebodohan. Wa qillatul akal, sedikit makannya. Dan kata Imam Syafi'i, membenci orang berilmu kalau orang berilmu itu tidak memiliki komitmen akhlak. Lu itu kata Imam Syafi'i. Itu menerangkan kepada kita, itulah bahayanya ketika ilmu tidak didatangi dengan ilmu. Itulah yang menjadikan kita. Ada apa, Ibu? Ada cicak? Oh, ada kadal. Kadalnya pengen ngaji kali, Ibu. Sampai mana tadi? Saya tuh kalau ke distrik langsung lupa. Apa, Ibu? Kadal. Oh ya, jadi itulah yang menjadikan kita paham pentingnya bagaimana kehidupan kita itu mengerti tentang menghidupkan akhlak kembali pada kehidupan kita.